Selamat pagi adik-adik. Shalom. Iya, kami yakin dan percaya adik-adik pada pagi ini penuh dengan sukacita. Karena pada pagi ini kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui online saat ini. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan burung bangau kakinya 3. Semua siap adik-adik? Ayo kita bangkit berdiri semua. Yuk. Ayo semua bertepuk tangan. Bangau kakinya 3, hilang 1 tinggallah 2. Siapa rajin pergi ke gereja, surga, surga itulah tempatnya. Sekali lagi adik-adik. Burung bangau kakinya 3, hilang 1 tinggallah 2. Siapa rajin pergi ke gereja, surga, surga itulah tempatnya. Kita sambung dengan pujian surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Tempat damai dan gembira. Ayo kawan masuk ke surga. Ayo kawan masuk ke surga. Ayo kawan masuk ke surga. Tempat damai dan gembira. Sekali lagi adik-adik, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Tempat damai dan gembira. Ayo kawan masuk ke surga. Ayo kawan masuk ke surga. Ayo kawan masuk ke surga. Tempat damai dan gembira. Tempat damai, tempat damai dan gembira. Siapa yang rajin ke surga, siapa yang rajin sekolah minggu, dia akan masuk surga. Pada saat ini kita akan menyapa Bapak dengan pujian Selamat Pagi Bapak. Pagi ini kita patut berterima kasih karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita, sehingga pada pagi ini kita boleh memuji stamyakan nama Tuhan. Kita ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih.
kasih. Kita pujikan sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik, kita akan serahkan ibadah ini pada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya itu karena kasih kemurahan-Mu. Pagi ini kami boleh berkumpul untuk memuji samayakan nama-Mu melalui ibadah pada pagi ini. Engkau sendiri akan berkati ibadah saat ini. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu dapat menjadi dupa yang harum. Terlebih kami juga siapkan hati dan pikiran untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ibadah saat ini Tuhan sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu. Ampuni banyaknya dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya merasakan sukacita? Iya, Pak Bayu yakin dan percaya adik-adik yang ada di rumah pasti merasakan sukacita karena kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau diibaratkan setinggi-tingginya langit, ya lebih tinggi kasihnya siapa adik-adik? Kasihnya Tuhan Yesus. Yuk semuanya yang merasakan sukacita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Semua bertepuk tangan dulu, nanti kita akan gerakkan badan kita. Setinggi-tingginya langit, jinjit adik, lebih tinggi kasih Yesusku. Membungkus semua. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Tangan di pinggang, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi setinggi-tingginya langit. Semua bertepuk tangan dulu. Angkat tangan kita lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Kita membungkuk. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
lebih indah kasih Yesusku. Tangan di pinggang semuanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita sambung dengan pujian Kapalku Miring ya, pakai gerakan semua ya. Ayo, tangannya direntangkan semua yuk. Ayo. Kapalku miring, ombak yang besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, habis dayaku, lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Sekali lagi, kapalku miringin, tangannya direntangkan semuanya, Dedek. Kapalku miring, ombak yang besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, habis dayaku, lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Ya, kita tahu kasih Tuhan itu sangat luar biasa, selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Dan di dalam dunia ini ada yang baik, ada yang jahat. Ya, ada yang baik dan ada yang jahat. Dan kita akan angkat satu pujian kembali. Di dalam dunia ada dua jalan. Ya, ada dua versi nanti, bahasa Indonesia sama bahasa Jawanya. Bisa ada Dedek? Ya, sambil duduk kita bertepuk tangan. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ing alam dunya kita pujikan dengan versi Jawanya. Ning alam dunya
ono dalan loro ombolan ciut sapa kang pilih sing ombo geni mlebu ning traka sing ciut suci sing ciut suci mlebu ning swarga sekali lagi ning alam dunya ono dalan loro ombolan ciut sapa kang pilih sing ombo geni mlebu ing traka sing ciut suci mlebu ning swarga ya adik-adik tinggal memilih ya mengikut Tuhan atau mengikut jalannya setan. Ya, pada pagi ini adik-adik kita diberkati Tuhan senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Itu berkat banyak sekali, berkat kesehatan, kepandaian, rezeki ya yang selalu kita rasakan pada saat ini, dan kita akan memberikan yang terbaik dengan diiringi dengan satu pujian persembahan kami. Ayo kita siapkan persembahan kita. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita pujikan sekali lagi persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Untuk doa persembahan kami serahkan pada Bu Sulika. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mempersembahkan sebagian dari milik kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya adik-adik, setelah kita mempersembahkan kepada Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk mengiringi kebenaran firman Tuhan, kita akan pujikan dari kidung ya, supaya adik-adik juga mengingat pujian-pujian yang dari kidung. Tekating manah kaulo ya. Tekating manah kawula tansah nderek ring Gusti, yeku panutan sanyoto
nggih penebus sejati. Margining salib ingamba bangun turut mring Allah babar tresno sejati mrejagat tentrem basuki. Kula mesti nderek Gusti. Kula mesti nderek Gusti ngantos lami-laminya, ngantos lami-laminya nggih martosken Injil suci. Nggih martosken Injil suci margining tiang waluya margining salib ngambah margining salib ngambah bangun turut mring Allah babarkan tresno sejati mrejagat tentrem basuki margining salib ngambah bangun turut mring Allah babarkan tresno sejati mrejagat tentrem basuki mrejagat tentrem basuki. Kepada Ibu Yeyen kami persilakan. Nah, adik-adik, kita berdoa dulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari saya ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat berterima kasih karena Tuhan memberi kesempatan untuk kami boleh beribadah dan sebentar kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, kami mau supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Nah, gimana adik-adik kabarnya? Hari ini semuanya sukacita? Mbak Yen percaya kita semua sukacita karena Tuhan Yesus selalu memberikan kita sukacita, kebahagiaan kepada kita semua. Nah, adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan? Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, Mbak Yen mau ajarkan tepuk fokus. Tepuk fokus biar adik-adik fokus. Nggak boleh main HP sendiri. Meskipun saat ini Mbak Yen nggak melihat, tapi Tuhan Yesus melihat. Nah, kalau waktunya mendengar firman Tuhan, berarti adik-adik harus fokus. Nah, tepuk fokus ya. Kita coba dulu. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Fokus, fokus. Fokus, fokus. Fokus. Nah, sambil yang terakhir tangannya dilipat. Nah, oke, Mbak Yen yang akan memandu, adik-adik yang praktek. Oke ya, siap ya. Tepuk fokus. Fokus, fokus. Fokus, fokus. Fokus. Oke. Mbak Yen percaya adik-adik semuanya sudah fokus. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar lebih lanjut firman Tuhan, Mbak Yen mau tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak melihat
kura-kura dalam perahu. Nah, pernah nggak lihat kura-kura dalam perahu? Mbak, kura-kura dalam perahu itu maksudnya kura-kura naik perahu atau gimana ya? Nah, adik-adik, kura-kura dalam perahu itu artinya, ini adalah sebuah peribahasa. Artinya mengetahui sesuatu tetapi pura-pura tidak tahu. Nah, adik-adik pernah nggak pura-pura tidak tahu saat adik-adik mengetahui sesuatu? Pernah atau tidak? Ada yang ditanya, misal orang tua tanya nih, Dek, tadi adik lihat gak di sini tadi ada ikan? Nah, sebenarnya adik-adik tahu kalau tadi itu ada kucing ngambil ikan. Tapi karena adik-adik takut sama orang tua, takut dimarahi, akhirnya adik bilang, enggak, aku enggak tahu Bu, enggak tahu tadi enggak lihat. Nah, padahal adik-adik tahu. Nah, itu adik-adik termasuk kura-kura dalam perahu, mengetahui sesuatu tetapi pura-pura tidak tahu. Nah, kira-kira kalau kita menjadi anak yang tadi pura-pura tidak tahu atau nama lainnya atau alias berbohong, kira-kira orang lain akan seneng nggak sama kita? Kita akan punya banyak teman atau tidak? Enggak ya, karena pasti teman-teman kita sudah tidak percaya. Ngapain punya teman yang suka berbohong? Demikian juga kita pasti sedih kalau kita punya teman yang sukanya berbohong, enggak jujur, pasti kita enggak mau berteman. Nah, Ben punya cerita. Jadi ada seorang anak namanya Boni. Nah, Boni ini punya kebiasaan seneng banget sama buku cerita. Dia sering baca buku cerita. Dan bahkan ketika dia habis baca buku cerita satu selesai, dia beli lagi. Nah, sampai banyak sekali buku cerita yang ada di buku raknya. Suatu ketika si Boni ini membaca buku ceritanya. Dia kalau membaca buku cerita itu kebiasaannya di dalam kamar, pintunya ditutup. Nah, dia asik nih baca buku cerita sampai dia lupa waktu. Waktu itu besok dia akan tes, tapi dia lupa nggak belajar. Waktunya sudah malam, dia ngantuk. Nah, tiba-tiba ada suara pintu yang mengetuk. Tok tok tok, tok tok tok. Boni, Boni. Nah, itu suara mamanya Boni ketuk pintu. Boni menjawab, "Ya, Ma. Ada apa, Ma?" sambil buka pintu. Mamanya Boni bertanya, "Boni, kamu sudah belajar? Besok kan tes." Nah, Boni takut teman-teman. Dia bilang, "Sudah Ma, aku sudah belajar kok. Tadi aku sudah baca-baca." Nah, karena dia takut dimarahi mamanya, dia berbohong, dia bilang sudah membaca atau sudah belajar. Nah, kebiasaan itu akhirnya sering dilakukan Boni. Dia lupa diri sampai tidak belajar, tidak mempersiapkan diri kalau mau tes. Nah, tiba waktunya pada hari itu penerimaan rapot. Waktu itu mamanya ngambil rapot. Ketika rapotnya dibuka, jreng jreng jreng, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata nilai Boni itu tidak ada yang bagus, jelek, merah semua. Waduh, mamanya saat itu langsung kaget. "Loh, anakku Boni, kok bisa kamu dapat nilai ini, gimana? Padahal kamu bilang, katanya kamu sering belajar." Boni hanya diam. Nah, sampai di rumah, Boni bilang sama mamanya, dia mengaku, "Ma, maafkan Boni, Ma. Boni salah. Boni sudah berbohong, Ma.
Boni tidak belajar tapi membaca buku cerita. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Mama Boni hatinya sangat sedih karena Boni tidak berkata jujur, dia telah berbohong. Nah, cerita yang tadi Mbak Yen ceritakan, ada loh kisah yang sama seperti yang dilakukan Boni yang suka berbohong. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita buka di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Yuk dibuka adik-adik. Oke, Mbak Yen ulang ya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Mbak Yen bacakan ya. Di situ judulnya tentang Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah padaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita tadi sudah membaca firman Tuhan ya. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Ben akan coba ceritakan yang ada di firman Tuhan tadi yang sudah kita baca. Nah, pada waktu itu ada sepasang suami istri, namanya Ananias dan Safira. Pada waktu itu, untuk mendukung pekerjaan pelayanan, banyak jemaat yang rela memberikan atau menjual tanahnya atau harta miliknya untuk kemudian diserahkan kepada para rasul. Nah, termasuk Ananias dan Safira. Dia ini rela memberikan tanah yang dijualnya, hasilnya diberikan sama Tuhan. Nah, saat itu mereka bersepakat ingin memberikan kepada Tuhan. Melalui Rasul Petrus diserahkan persembahan itu.
Nah, ketika ditanya, oh ya, sebelumnya tanya dulu, kalau kita memberikan persembahan sama Tuhan, baik apa tidak? Baik ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira? Coba perhatikan cerita Mbak Iin ini. Nah, waktu itu Ananias dan Safira diceritakan telah bersepakat untuk menjual sebidang tanahnya. Sebagian hasilnya disimpan, sebagian lagi diberikan kepada Tuhan. Nah, di sini ada yang tidak baik yang dilakukan mereka berdua. Mereka bersepakat kalau ditanya yang diberikan itu seluruh bagian yang telah dijual diberikan sama Tuhan. Nah, waktu itu Ananias ditanya sama Petrus, apakah yang diberikan itu semuanya? Dan dia bilang kalau yang diberikan itu semuanya. Nah, Tuhan tidak suka sama anak-anak yang berbohong. Mungkin dia bisa berbohong sama Petrus, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Waktu itu Tuhan menghukumnya dengan akhirnya dia rebah mati. Dan seketika itu juga, kira-kira 3 jam kemudian, Safira istrinya ini juga datang. Coba perhatikan ayat yang ke-7 dan 8. Di situ ayat yang ke-8 mulai dari ayat yang ke-7 dikatakan, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Nah, ini adik-adik perhatikan. Jawab perempuan itu, betul sekian. Nah, coba adik-adik perhatikan, betul sekian. Padahal yang dijual tidak itu. Dia menyimpan sebagian miliknya. Nah, karena dia berdusta atau berbohong, akhirnya dia juga dihukum oleh Tuhan dan rebah mati. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan tidak suka sama anak-anaknya yang suka berbohong, yang tidak jujur. Selalu ada akibat dari perbuatan buruk. Seperti tadi kisahnya Boni. Boni berbohong. Dia merugikan banyak orang termasuk dirinya sendiri. Pertama, dia membuat orang tuanya sedih. Mungkin orang tuanya tidak lagi percaya sama Boni. Kedua, apa? Nilainya jelek, akhirnya dia tidak naik kelas. Demikian juga dengan yang dilakukan Ananias dan Safira. Secara jelas Tuhan mengingatkan melalui kisah ini, Tuhan tidak suka dan ada akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan berbohong tadi. Nah, adik-adik, Tuhan tidak suka anak-anaknya berbuat tidak jujur atau melakukan kebohongan. Hari ini kita diingatkan sama Tuhan, yuk adik-adik, kita mau belajar untuk berbuat jujur, tidak berbohong. Sebagai anak sekolah minggu, dimanapun adik-adik berada, di rumah, di gereja, di sekolah minggu, dimanapun itu, kapanpun itu, pagi, siang, sore, malam, adik-adik harus berbuat jujur, tidak boleh berbohong. Kalau adik-adik berbohong, ada konsekuensi. Mbak, konsekuensi apa? Ada akibatnya kalau kita berbuat kebohongan, tidak jujur. Yuk, Mbak Ian ajak adik-adik sekolah minggu, stop berbuat bohong, kerjakan atau lakukan kejujuran. Tuhan cinta anak-anak yang berbuat jujur dan tidak berbohong. Adik-adik setuju? Adik-adik mau melakukan? Yang mau melakukan untuk tidak lagi berbohong dan senang jujur, mana angkat tangannya? Oke, puji Tuhan, banyak yang angkat tangan. Berarti adik-adik semuanya good, anak Tuhan yang luar biasa.
karena adik-adik mau berbuat jujur. Oke adik-adik, nanti kita mau melakukan kreativitas juga, belajar kita mau bikin apa toh? Nah nanti dilihat ya, kita belajar melalui firman Tuhan hari ini, kita mau juga jadi berkat buat sesama kita. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Kita akan bertemu lagi belajar firman Tuhan di minggu-minggu berikutnya. Kita mau tutup firman Tuhan dengan kita berdoa. Ya adik-adik, kita berdoa, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menolong kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Kami ingin Tuhan untuk terus menyenangkan hatinya Tuhan Yesus, menjadi anak sekolah minggu yang taat, untuk melakukan kebaikan, tidak berbohong, selalu berkata jujur. Kami mau menjadi berkat melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan seru kami, hanya kami serahkan ke dalam-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Nah, kita jumpa lagi ya bareng dengan Mbak Yeyen. Adik-adik masih ingat kemarin Mbak Yeyen kasih adik-adik apa? Kita hari ini mau kreativitas. Mbak Yeyen mengingatkan untuk kalian mempersiapkan alat dan bahannya sebagai kreativitas kita hari ini. Apa aja sih alat dan bahan yang harus kita persiapkan? Ini Mbak Yeyen ingatkan kembali ya. Yang pertama, alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah kalian siapkan botol air minum yang sudah bekas, apapun itu mereknya boleh ya, yang penting botol air minum. Oke, yang kedua, bahan yang kedua adalah kalian siapkan solasi. Nah, solasinya disiapkan juga. Yang ketiga, kalian siapkan apa? Gunting. Nah, guntingnya boleh panjang, boleh kecil, terserah adik-adik, yang penting kalian siapkan gunting. Dan yang keempat, kalian harus siapkan kardus bekas ya. Ini nanti mau digunakan apa sih? Nah, nanti dilihat aja. Yang terakhir, kalian harus siapkan kertas. Boleh kertas kado ataupun kertas seperti ini. Ini namanya kertas apa ya? Pokoknya adik-adik siapkan kertas. Nah, kalian mau tahu kita mau buat apa? Ikutin saja langkah-langkahnya. Oke, siap? Oke, sekarang kalian ada di tahap kalian potong ini ya. Ya, langkah yang pertama, kalian harus memotong botol air minum tadi. Nah, kalian potong sesuai dengan keinginan kalian untuk tingginya. Nah, ini Mbak Yeyen akan potong ya. Nah, adik-adik, kita potong ya aquanya ya. Oh, botol air minumnya ya maksudnya ya. Terserah, ini Mbak Yeyen potong. Nah, sesuai dengan keinginan kalian untuk tingginya. Potong. Ya, ini sudah dipotong. Ini kurang. Oke, disamakan tingginya biar enak nanti. Oke, ini langkah yang pertama, motong ini ya, botol air minumnya. Setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah yang kedua. Oke adik-adik, kita ada di tahap kedua atau langkah yang kedua, yaitu kalian siapkan kertas yang telah adik-adik tadi pilih. Nah, kalian seperti bungkus kado gitu ya, dibungkus aquanya ini atau air minum bekas kalian. Nah, kalian bisa bungkus dengan kertas yang kalian tadi sudah pilih. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, digulung-gulung membentuk ini, membungkus semua dari botol air minumnya. Oke, sudah? Nah, adik-adik, setelah kalian bungkus tadi, berarti kalian harus mensolasinya supaya tidak lepas ya. Ini diisolasi. Diisolasi.
Bagian yang paling belakang tadi, yang tidak terbuka atau yang tidak dipotong tadi, kita lipat ya, dilipat seperti membungkus kado. Nah, dilipat tadi, ujungnya dilipat. Oke, tadi kan kita sudah melipat. Nah, disolasi juga ya biar tidak lepas. Nanti akan jadi seperti ini ya setelah tadi dilipat. Oke, dan isolasi. Nah, langkah selanjutnya adik-adik, kita pasang yang tadi masih berlubang tadi ya, itu dikasih kardus ditutup. Gunanya apa? Ya supaya kalau adik-adik mau buat celengan kan ada yang ditutup keduanya, tetapi nanti dikasih lubang. Oke, selanjutnya Ben akan tutup tadi yang masih belum tertutup semuanya. Ya, selanjutnya kalian potong dulu. Nah, potong kardusnya sesuai dengan ukuran adik-adik ya, botol adik-adik masing-masing. Nah, setelah itu nah ini ya sesuai ya, nanti berarti ditempel pakai selasi biar tidak lepas. Oke. Oke, akan jadi seperti ini. Nah, setelah itu kreativitas adik-adik masing-masing yang ada di rumah boleh melubangi untuk kalian menabung itu, untuk kalian celengi itu boleh di sini dikasih lubang, atau kalian boleh kalau biar unik Mbak kan biasanya di sini. Nah, kalian mau unik boleh yang dilubangi di sebelah sini. Terserah kalian. Nggak harus di sini ya. Nah, karena celengan kalian kan bukan celengan Ananias dan Safira, tetapi celengan kalian unik ya. Nanti kalian boleh kreativitas sendiri, mengkreasi sendiri sesuai dengan keinginan adik-adik masing-masing. Oke, sampai di sini dulu ya kreativitas kita hari ini. Dan kita akan melakukan kreativitas yang lain. Ditunggu minggu depan. Oke adik-adik, see you. Tuhan Yesus memberkati. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Bawi. Ya, adik-adik, terima kasih kepada Mbak Yeyen yang pagi ini sudah menyampaikan firman Tuhan, di mana kita anak-anak Tuhan harus berbuat JUJUR, jujur, tidak boleh BONGO, bohong, BONOHONG ya, bohong ya Pak Babi sampai gelepotan. Oke adik-adik, ada satu pengumuman yang harus disiapkan untuk besok minggu, yaitu sebuah kalender bekas. Terus apa lagi? Kalender bekas. Itu aja Pak. Kalender bekas, gunting sama apa? Solasi atau solatifnya ya, yang dipersiapkan. Yuk. Ya, Bu Sulika, monggo, ada pengumuman. Teman-teman, selamat pagi. Pagi ya. Ada pengumuman. Kemarin ada tantangan dari Mbak Yeyen. Barang siapa yang mengirim kesaksian ke kakak-kakak sekolah minggu, ada hadiahnya. Nah, untuk itu teman-teman yang dapat hadiah dan sudah mengirim kesaksian ke kita semua, ini saya bacakan ya, ada hadiah ini buat mereka semua. Yang nomor 1 yaitu Sabian dan Samara. Kemudian yang kedua Hanung dan Danang. Yang nomor 3 Rayang. Yang terakhir Mbak Ane. Nah, teman-teman tepuk tangan untuk semuanya. Nanti kalau ada tantangan lagi, silahkan ngirim yang sebanyak-banyaknya ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan akhiri adik-adik ibadah pada pagi ini. Kita akan serahkan pada Tuhan dalam doa supaya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dapat tertanam di dalam hati kita
dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pagi yang indah ini kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang cerita Ananias dan Safira, supaya kami tidak boleh berbohong kepada siapapun Tuhan, supaya kami dapat mengatakan apa yang kami lakukan dengan sejujurnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak kami sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah mengakhiri ibadah pada pagi ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan angkat satu pujian. Dong 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 ya. Ya, supaya hati kita tidak dicolong oleh siapa? Setan ya. Dong 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 kedondong, ada iblis di bawah kolong, hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus segera tolong. Lagi adik-adik. Dong 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 kedondong, ada iblis di bawah kolong, hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus segera tolong. Dong 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 kedondong, ada iblis di bawah kolong, hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus segera tolong. Iya, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.